Yo, halo semuanya, pecinta mix, parlay, single bed, dan bola jalan. Jumpa kembali di YouTube channel Ketua Parlay. Dimanapun kalian berada, sehat-sehat terus ya anggotaku. Oke anggotaku, di video hari ini Ketua akan membawa 4 pertandingan dari Liga Campuran ya anggotaku. Seperti biasalah ya kan. Oke anggotaku, sebelum kita masuk ke prediksi pertama, kita review dulu ya kan. Bil-bil yang semalam ya anggotaku, ya kan, langsung saja kita lihat anggotaku, ya kan. Ini dia bil handicap konten YouTube kita semalam ya anggotaku, ya kan, ini ya. Ini bil handicap ya anggotaku, ya kan, bil handicap YouTube yang anggotaku, di pertandingan Pogon versus Kaget anggotaku. Di sini Ketua mengambil di Pogon dengan tahan setengah poin yang anggotaku. Di sini kita menang yang anggotaku, ya kan. Di sini skor berakhir dengan 2-1 atas kemenangan Pogon. Di sini kita menang yang anggotaku, ya kan. Di pertandingan Likon versus FC Balkani anggotaku. Di sini Ketua mengambil di FC Balkani dengan mengepur setengah poin. Di sini skor berakhir dengan 1-3 atas kemenangan FC Balkani. Di sini kita menang yang anggotaku, ya kan. Ini kita menang. Dan di pertandingan FC Punyuk versus Bodo Gilmit anggotaku, di sini Ketua mengambil di Bodo Gilmit dengan mengepur 3/4 poin. Di sini skor berakhir dengan 0-3 atas kemenangan Bodo Gilmit yang anggotaku. Di sini kita menang yang anggotaku. Di sini kita semalam hampir JP yang anggotaku, ya kan. Ini sudah win 3 ya kan, ini tetapi di HJK anggotaku, ya kan. Lagi-lagi di HJK yang anggotaku, patah satu lagi anggotaku. Karena di tim HJK kemarin anggotaku di babak pertama ya kan, di situ ada kena kartu merah satu pemainnya yang anggotaku. Di sini skor berakhir dengan 1-2 yang anggotaku. Di sini kalau enggak kena kartu merah tadi tim HJK anggotaku, ya kan. Di sini Ketua yakin kali kita ini bisa full hijau yang anggotaku, ya kan. Di sini kita patah satu yang anggotaku karena di tim HJK kena kartu merah satu anggotaku, ya kan. Tak ngerti lagi lah aku ini anggotaku, ya kan. HJK lagi berulah ya anggotaku, ya kan. Nggak ngerti lagi lah aku anggotaku, ya kan. Ini ya bisa patah di HJK anggotaku, ya kan, karena kena kartu merah satu anggotaku. Bisa kena kartu merah, ya kan. Mungkin akal-akalan bandot ini anggotaku, ya kan, biar kita nggak jadi JP ya kan anggotaku. Ini mungkin akal-akalan bandot ini anggotaku, makanya kena kartu merah itu tim HJK itu yang anggotaku. Bandot emang ini, bandot. Tapi nggak apa-apa lah ya kan anggotaku. Yang penting di build konten over under kita semalam tembus ya anggotaku, full over ya kan. Ini anggotaku, langsung saja kita lihat anggotaku, ya kan. Ini anggotaku, ini dia build over under konten YouTube kita yang anggotaku. Ini kita sah JP yang anggotaku, ya kan. Ini ya di pertandingan FC Punyok versus Bodo Gilmit anggotaku. Di sini skor berakhir dengan 0-3 yang anggotaku. Di sini kita draw yang anggotaku. Di sini kita draw yang anggotaku. Di sini skor berakhir dengan 0-3. Dan di pertandingan Pogon versus Kaget anggotaku, di sini kita mengambil di over 3. Di sini skor berakhir dengan 2-1. Di sini kita draw. Dan di pertandingan Likon versus FC Balkani anggotaku, di sini kita mengambil di over 2,5. Di sini skor berakhir dengan 1-3 yang anggotaku. Di sini kita menang. Dan di pertandingan HJK versus X-Brong anggotaku, di sini kita mengambil di over 2/4 yang anggotaku. Di sini skor berakhir dengan 1-2 atas kemenangan Kwarbak yang anggotaku, ya kan. Ini anggotaku, ini kita, tapi nggak apa-apa lah ya kan. JP 2 hari beruntun ya anggotaku. Iya deh, enak kali, cukup enak kali ya anggotaku, ya kan. Ini ya, kita JP lagi guys, nah ya. Oke, ya kan, JP ya anggotaku. Ini meledak-meledup ya kan anggotaku. Widih, enak kali, cukup enak kali ya kan. Kita bisa nanti ini apa ya anggotaku,
main-main cewek ya kan anggotaku ini, cewek, ini enak kali kalau main-main cewek ini anggotaku, JP terus ya kan anggotaku ini, enak kali. Kita bisa nanti ambil 3 cewek ya kan anggotaku, ini kita bisa kusuk ya anggotaku, kita nanti bisa kusuk ya anggotaku ini, JP ya anggotaku ini, enak kali ya anggotaku, cukup enak lah ya kan ini, kita nanti bisa urut diurut cewek anggotaku ini, cukup enak lah ya kan weh. Makanya kalian aku saranin join grup WhatsApp Ketua Parla ya anggotaku, biar kita bisa urut-urut bareng ya anggota. Kalau kita JP langsung urut ya anggotaku, tunggu apa lagi ya kan? Apalagi yang mau dicari ya kan anggotaku, urut lah, masa enggak ya kan? Ya kan anggotaku ini, kita nanti bisa bercocok tanam ini anggotaku ini, enak kali ya kan, ini cukup enak kali ya kan anggotaku. Widih cukup enak lah ya kan anggotaku, ini enak kali ya kan. Ini juga single bomb kita semalam juga tembus 2 bill yang dua yang anggotaku, single bomb kita ada 3 ya kan. Nah, ini JP 2 bill yang anggotaku ya kan. Ini anggotaku, langsung saja kita lihat anggotaku. Ini dia single bomb Ketua Parlay semalam yang anggotaku ya kan, ini ya. Di pertandingan HJK versus Farbak anggotaku, di sini Ketua mengambil di over 2,5 ya anggotaku. Di sini skor berakhir dengan 1-3, di sini kita menang ya anggotaku. Ini single bomb kita semalam ya anggotaku. Dan di pertandingan Pogon versus Kaget anggotaku, di sini Ketua mengambil di Pogon dengan tahan setengah poin ya anggotaku, di sini kita menang. Dan di pertandingan HJK versus Farbak anggotaku, di sini kita patah lagi anggotaku. Seharusnya kita bisa JP ini anggotaku ya kan, harusnya kita bisa win-win semua ini anggotaku, single bomb kita yang anggotaku. Tetapi apa boleh buat ya kan, karena di tim HJK kena kartu merah pula 1 ya kan anggotaku. Memang ini anggotaku, nasib sudah menjadi bubur ya kan. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting kita masih profit ya anggotaku, ini cukup enak. Makanya aku saranin kalian join grup anggotaku. Aku bilang anggotaku ya kan, inilah ya kan anggotaku, kita JP single bombnya ada 2 match, parlaynya 1 match ya kan. Kurang enak apa lagi, enak kali lah ya kan anggotaku, cukup enak kali lah ya kan. Widih, oke anggotaku, ini cukup enak kali, cukup enak kali ya kan. Enak kali ya kan anggotaku, ini syahdu ya kan anggotaku ini. Oke anggotaku, kalau kalian nggak percaya ini aku share di grup WA ya kan, di grup WA Ketua Parlay ya kan. Langsung saja kita lihat anggotaku, Ketua nggak perlu banyak-banyak bacot ya kan, yang kita hanya perlu bukti anggotaku ya kan, ini ya. Ini ya. Ini dia ya anggotaku, ini dia bill sah JP, bill konten YouTube over bro, full over bro aku bilang ya kan. Wih, kalau sah kita gaskan ke dealer beli Vespa Matic katanya. Anggotaku Vespa Matic katanya kan, ini ya. Widih. Ini ya, ini semalam Ketua mengirim di jam apa ya anggotaku? Ini semalam Ketua mengirim di jam 9 ya anggotaku. Ini cantik kali ini anggotaku ya kan. Widih, nanti kita gosok lah ya kan anggotaku, ini cukup enak lah ya kan. Wih, besar Ketua, besar ya Ketua katanya ya kan. Ini maka apa aja yang besar bro aku bilang ya kan. Mukanya lah Ketua, ini laksana ini nakal ini anggotaku ya kan, cukup nakal ya kan ya. Ini anggotaku, ini bill handicap ini aku kirim di jam 20.45 ya anggotaku ya kan. Jam berapa ya kan ya. Aduh, memang sudah nasib sudah menjadi bubur ya anggotaku, nggak bisa JP di bill handicapnya ya anggotaku. Kita patah 1 di HJK anggotaku ya kan. Tapi nggak apa-apa lah ya kan, tetap semangat, jangan pernah putus asa anggotaku. Kita gaskan lagi malam ini ya kan. Oke anggotaku, sesudah kita mereview bil-bil ini tadi semuanya ya kan, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke pertandingan yang pertama antara Nottingham versus Sheffield United ya anggotaku.
di pasaran yang diberikan oleh bandot anggotaku ada di setengah, 3/4, seperempat, dan 1 yang anggotaku. Sedangkan di over-undernya ada di 2/4, 2 setengah, dan 1 3/4 yang anggotaku. Ini dari Liga Inggris yang anggotaku ya kan. Oke anggotaku, langsung saja kita masuk ke statistik antara kedua tim. Di 5 pertandingan terakhir Nottingham anggotaku, di sini Nottingham hanya berhasil seri 1 kali dan mengalami 4 kali kekalahan. Sedangkan di 5 pertandingan terakhir Sherwood anggotaku, di sini Sherwood berhasil memenangkan 1 kali pertandingan dan mengalami 4 kali kekalahan yang anggotaku. Di sini kedua tim ini sama-sama mengalami 4 kali kekalahan yang anggotaku ini ya. Sedangkan di 5 laga perjumpaan terakhir antara dua tim anggotaku, di sini dimenangkan oleh Sherwood United sebanyak 1 kali, sebanyak 2 kali, Nottingham 1 kali, dan 2 kali pertandingan berakhir dengan draw yang anggotaku ya kan. Oke anggotaku, langsung saja kita lihat ke daftar pemain yang bakal absen pada laga kali ini. Di tim Nottingham anggotaku ada 3 pemain yang tidak dapat bermain. Sedangkan di tim Sheffield United anggotaku ada 4 pemain yang tidak dapat bermain. Sedangkan yang masih dipertanyakan ada 3 pemain yang anggotaku ya kan. Ini di pertandingan kali ini anggotaku, ini laga kedua yang anggotaku, laga kedua di Premier League yang anggotaku ya kan. Ini leg kedua yang anggotaku ini ya. Dalam satu laga pertama pembuka Premier League kemarin anggotaku, di sini kedua tim ini kalah yang anggotaku ya kan. Oke anggota, di pertandingan kali ini ketua sarankan untuk bermain di Nottingham aja yang anggotaku dengan mengepur setengah poin. Sedangkan di over-undernya ketua sarankan untuk bermain di over 2 yang anggotaku. Prediksi skor ketua di sini anggotaku akan berakhir dengan 2-1 atas kemenangan Nottingham yang anggotaku ya kan. Oke anggotaku, lanjut kita ke pertandingan yang kedua yang anggotaku antara FC Mallorca versus Villarreal yang anggotaku. Di pasaran yang diberikan oleh bandot anggotaku ada di leg-legan seperempat, purbalik seperempat. Sedangkan di over-undernya ada di 2 seperempat, 1 3/4, dan 2 setengah yang anggotaku ya kan. Oke anggotaku, langsung saja kita masuk ke statistik antara kedua tim. Di 5 pertandingan terakhir Mallorca anggotaku, di sini Mallorca hanya berhasil memenangkan 1 kali pertandingan dan seri 4 kali anggotaku. Sedangkan di 5 pertandingan terakhir Villarreal anggotaku, di sini Villarreal hanya berhasil seri 2 kali dan mengalami 3 kali kekalahan anggotaku. Sedangkan di 5 laga perjumpaan terakhir antara kedua tim anggotaku, di sini dimenangkan oleh FC Mallorca sebanyak 2 kali, Villarreal 2 kali, dan 1 kali pertandingan berakhir dengan draw yang anggotaku ya kan. Oke anggotaku, langsung saja kita lihat ke daftar pemain yang bakal absen pada laga kali ini. Di tim FC Mallorca bermain full time yang anggotaku, sedangkan di tim Villarreal di sini anggotaku ada 1 pemain yang tidak dapat bermain karena cedera lutut yang anggotaku. Sedangkan yang masih dipertanyakan ada 2 pemain yang anggotaku ya kan. Ini laga kedua antara kedua tim ini anggotaku, sedangkan di satu laga pertama Villarreal anggotaku, di sini Villarreal kalah yang anggotaku ya kan. Sedangkan di Mallorca berhasil draw yang anggotaku ya kan. Ini laga kedua yang anggotaku, La Liga yang anggotaku ya. Oke anggotaku, di pertandingan kali ini ketua sarankan untuk bermain di Villarreal aja yang anggotaku dengan bermain leg-legan. Sedangkan di over-undernya ketua sarankan untuk bermain di under 2 seperempat. Prediksi skor ketua di sini anggotaku akan berakhir dengan 0-1 atas kemenangan Villarreal yang anggotaku ya kan. Oke anggotaku, lanjut kita ke pertandingan yang ketiga antara Valencia versus Palamas yang anggotaku. Ini masih dari La Liga Spanyol yang anggotaku. Di pasaran yang diberikan oleh bandot anggotaku ada di 3/4, setengah, 1, dan seperempat. Sedangkan di over-undernya ada di 2 seperempat, 2 setengah, dan 1 3/4. Oke anggotaku, langsung saja kita masuk ke statistik antara kedua tim. Di 5 pertandingan terakhir Valencia anggotaku, di sini Valencia berhasil memenangkan 4 kali pertandingan dan mengalami 1 kali kekalahan saat berhadapan dengan Aston Villa. Sedangkan di 5 pertandingan terakhir Las Palmas anggotaku, di sini Las Palmas berhasil memenangkan 1 kali pertandingan, 2 kali seri, dan mengalami 2 kali kekalahan. Sedangkan di 5 laga perjumpaan terakhir antara kedua tim anggotaku,
di sini dimenangkan oleh Las Palmas sebanyak 2 kali, Valencia 2 kali, dan 1 kali pertandingan berakhir dengan draw yang anggotaku, ya kan. Oke anggotaku, langsung saja kita lihat ke daftar pemain yang bakal absen pada laga kali ini. Di tim Valencia anggotaku ada 1 pemain yang tidak dapat bermain, sedangkan di tim Las Palmas anggotaku ada 2 pemain yang tidak dapat bermain yang anggotaku, ya kan. Sedangkan di satu laga pertama Valencia anggotaku di La Liga, dia kan di sini Valencia berhasil menang yang anggotaku, ya kan. Di sini Valencia meraih 3 poin, sedangkan Las Palmas di sini hanya berhasil draw yang anggotaku. Di sini anggotaku, ya kan. Oke anggota, di pertandingan kali ini ketua sarankan untuk bermain di Valencia aja yang anggotaku dengan mengepur setengah poin, sedangkan di over-undernya ketua sarankan untuk bermain di over 2 yang anggotaku. Prediksi skor ketua di sini anggotaku akan berakhir dengan 2-1 atas kemenangan Valencia yang anggotaku, ya kan. Oke anggotaku, lanjut kita ke pertandingan yang terakhir antara Metz versus Olympique Marseille yang anggotaku. Di pasaran yang diberikan oleh bandot anggotaku ada di 3/4, 1,5 dan 1/4, sedangkan di over-undernya ada di 2,3/4, 3,2,5 dan 3,1/4. Oke anggotaku, langsung saja kita masuk ke statistik antara kedua tim. Di 5 pertandingan terakhir Metz anggotaku, di sini Metz berhasil menangkan 2 kali pertandingan, 2 kali seri, dan mengalami 1 kali kekalahan saat berhadapan dengan Rennes yang anggotaku. Sedangkan di 5 pertandingan terakhir Olympique Marseille anggotaku, di sini Olympique Marseille berhasil memenangkan 2 kali pertandingan, 1 kali seri, dan mengalami 2 kali kekalahan. Sedangkan di 5 laga perjumpaan terakhir antara kedua tim anggotaku, di sini dimenangkan oleh Marseille 1 kali dan 4 kali pertandingan berakhir dengan draw yang anggotaku, ya kan. Oke anggotaku, langsung saja kita lihat ke daftar pemain yang bakal absen pada laga kali ini. Di tim Metz anggotaku ada 2 pemain yang tidak dapat bermain, sedangkan di tim Marseille anggotaku ada 2 pemain yang tidak dapat bermain yang anggotaku, ya kan. Di pertandingan pertama Marseille anggotaku, di sini Marseille berhasil menang yang anggotaku. Di sini Marseille beraih 3 poin yang anggotaku, sedangkan di satu laga terakhir Metz anggotaku, di sini Metz kalah yang anggotaku, ya kan. Di sini kalah yang anggotaku. Oke anggotaku, di pertandingan kali ini ketua sarankan untuk bermain di Olympique Marseille aja yang anggotaku dengan mampu setengah poin, sedangkan di over-undernya ketua sarankan untuk bermain di under 2,3/4. Prediksi skor ketua di sini anggotaku akan berakhir dengan 0-1 atas kemenangan Olympique Marseille yang anggotaku, ya kan. Oke anggotaku, dari 4 pertandingan yang ketua prediksi, seandainya tidak ada yang cocok sama ketua, jangan dipaksakan ya anggotaku, utamakan prediksi sendiri, ya kan. Kalau anggota semua merasa cocok dan prediksi ketua, gas, jangan kasih kendor dan jangan kasih ampun anggotaku. Oke anggotaku, buat kalian semua yang ingin bergabung ke grup WhatsApp ketua Parlay, yang pengen tahu pertandingan-pertandingan lainnya ataupun sharing-sharing tentang seputaran pertandingan sepak bola, ya kan, langsung saja anggota join grup WhatsApp ketua Parlay yang tertera di sepanjang video ataupun di kolom komentar juga ada yang anggotaku, gratis, tidak dipungut biaya apapun anggota. Oke anggotaku, sekian prediksi pada hari ini. Jangan lupa dukung terus channel YouTube ketua dengan cara like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa anggotaku bagikan ke teman-teman kalian semua supaya ketua semakin semangat membuat video-video tentang seputaran pertandingan sepak bola. Oke anggotaku, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Ketua Parlay pamit undur diri. Salam JP.